Di ujung timur Indonesia, Mentari pertama Nusantara menyapa tanah Papua Selatan. Disinilah harapan bangsa tumbuh bersama langkah nyata pembangunan. 1 tahun sudah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menapaki jalan Astacita. Namun di balik cita itu tersimpan kisah lama. Kisah tentang tanaman sederhana yang telah berkelana jauh meninggalkan asalnya. Dahulu pohon tebu dibawa oleh Belanda untuk memenuhi pasar Eropa. Pohon tebu yang kini menjadi sumber gula di berbagai negara dunia sejatinya berasal dari tanah ini, Papua, Indonesia. Dari tanah Papua, tebu pernah memulai perjalanannya mengelilingi dunia dan kini saatnya ia kembali ke rumah untuk kembali membesarkan Indonesia. Inilah kisah tentang PT Global Papua Abadi, kisah tentang tebu yang kembali pulang, tentang Merauke, Papua Selatan yang menanam harapan, dan tentang Indonesia yang menjemput kemandiriannya. Pembangunan besar ini tidak berdiri sendiri. Di baliknya ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Semua bergerak dalam semangat yang sama, membangun dari pinggiran untuk kekuatan nasional. Kami dari pihak DPR selalu memberikan dukungan dalam hal yang sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, ya, terutama dalam hal merencanakan dan menetapkan peraturan daerah yang terkait dengan tata ruang wilayah. Dan kami meyakini bahwa kalau kita bisa melakukan segala upaya untuk menjadikan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional, ini sebuah kemajuan yang luar biasa sebagai sebuah provinsi baru. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR tentunya segala kesiapan itu sudah dilakukan, dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam menyiapkan tata ruang bagi proyek strategis nasional itu sudah selesai, dan saat ini kita hanya tinggal menunggu dari pemerintah daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah. Yang saya lihat dari kehadiran proyek ini, yang pertama akan terciptanya satu kawasan ekonomi baru yang tadinya kita melihat wilayah ini sebagai satu distrik atau satu kampung yang mungkin kemajuannya itu butuh 30 bahkan mungkin 50 tahun lagi baru bisa maju. Tapi dengan kehadiran program ini tentunya membuat wilayah ini menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Kehadiran Global Papua Abadi yang telah menanamkan investasi di wilayah Provinsi Papua Selatan, kita harapkan akan membawa dampak yang besar, multiplier effect di berbagai sektor pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan, maupun pergerakan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dan lain-lain. Papua Selatan akan menjadi pusat industri gula dan bioetanol yang terintegrasi. Ini bukan hanya investasi, tetapi transformasi. Misalnya dari lahan yang tidur menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan bagi masyarakat kami di Provinsi Papua Selatan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan swasta berjalan seirama, maka hasilnya luar biasa. Kami juga ingin memastikan bahwa masyarakat Papua, terutama di Papua Selatan, bukan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek atau pelaku-pelaku pembangunan. Proyek ini adalah manifestasi nyata dari Astacita Bapak Presiden Prabowo nomor 2 dan nomor 5, swasembada pangan dan swasembada energi, serta hilirisasi industri. Dari ujung timur Indonesia, kami ingin menunjukkan bahwa Papua Selatan mampu menjadi pusat kekuatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi bangsa Indonesia. Kami berharap agar pemerintah pusat terus memberikan dukungan regulasi, dukungan infrastruktur, dan juga pembinaan.
Papua Selatan siap menjadi laboratorium kemandirian pangan dan laboratorium kemandirian energi nasional. Dari ujung timur tanah Papua, di wilayah selatan tanah Papua, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo, yang sudah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Papua Selatan untuk menjadi salah satu tempat pelaksanaan proyek strategis nasional. Kami percaya bahwa potensi Papua Selatan yang besar ini akan mampu untuk kita kembangkan dan memberikan dampak bagi seluruh masyarakat di Papua Selatan, bahkan bagi Indonesia. Karena dari sini, dari Merauke, dari Papua Selatan, kita sedang menanam masa depan Indonesia. Di balik mesin dan angka produksi, ada cerita manusia. Cerita tentang putra-putri Merauke Papua Selatan yang kini membangun tanahnya sendiri. Mereka adalah generasi baru Merauke Papua Selatan. Generasi yang tidak lagi mencari masa depan jauh dari rumah, tapi menemukannya di sini, di ladang tebu tempat mereka dilahirkan. Kami masyarakat Merauke bersyukur dan juga pemerintah daerah bersyukur karena ada PT Global Papua di Merauke. Dan kami bersyukur juga karena PT Global Papua sendiri ini akan menghadirkan teknologi terkini di bidang perkebunan di Merauke, dan juga kita melihat bahwa manajemennya berjalan cukup baik, dan juga ke depan tentu saja akan menjadi perkebunan modern di kawasan timur Indonesia, khususnya di Papua. Perubahan yang sangat nyata saat ini ya, kalau kita lihat perputaran ekonomi mulai berjalan, itu bisa dilihat, dan transportasi semakin lancar, ada warung-warung yang terbuka, jual beli itu semakin lancar, jadi daya beli masyarakat itu mulai bertumbuh di Merauke. Saat ini dari jumlah yang ada 2.000 orang, 10% itu adalah masyarakat lokal. Mereka yang mungkin tamat SD, tamat SMP, yang sulit mendapatkan pekerjaan, saat ini terserap. Karena apa? Ada pelatihan yang dilakukan secara langsung oleh PT Global, bermitra dengan pemerintah. Dan juga pemerintah sendiri punya program-program yang mana kita akan menyiapkan tenaga kerja untuk memiliki kemampuan. Dalam hal ini, kualitas tenaga kerja itu kita siapkan. Terus mereka juga kita dampingi supaya bisa mengambil bagian dalam proyek yang luar biasa ini di Kabupaten Merauke. Ya. Tentu saja proyek ini terbangun dengan memperhatikan semua aspek. Ya, aspek keseimbangan lingkungan, aspek sosial budaya masyarakat, bagaimana membangun kemitraan yang baik, berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa kehadiran proyek ini sebagai keluarga besarnya di Kabupaten Merauke. Kembali lagi, arti global Papua bagi masyarakat, kita bisa melihat sendiri, kita bisa saksikan sendiri bagaimana masyarakat bisa bekerja, bisa menggantungkan hidupnya, bisa berharap, menggantungkan harapannya dari kehadiran global Papua. Jadi pesan saya bagi Bapak Presiden, proyek ini bisa berjalan terus, supaya memberikan harapan bagi banyak orang, bisa meningkatkan kemandirian daerah, dan juga daerah ini bisa bertumbuh menjadi daerah yang berdaya saing, dan juga bisa mensejahterakan banyak orang di timur Indonesia. Saya lulusan dari Musamus, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Setelah saya lulus, dari jurusan itu ada kasih formulir untuk daftar di GPA, dan saya langsung bekerja di GPA. Saya sudah 7 bulan di sini. Di sini saya belajar cara menanam tebu dan pengamatan hama penyakit. Tanggapan orang tua saya, mereka sangat senang karena saya selesai kuliah langsung bisa dapat pekerjaan, sehingga bisa mengurangi biaya atau mengurangi beban keluarga. Saya seorang ibu janda, tinggal kerja kebun, kasih makan, kasih biaya anak sekolah sampai sudah anak-anak sudah besar-besar, sudah perusahaan ini masuk, sudah saya kerja. Di global di sini kerja paling besar itu 4 juta lebih.
Cuma yang kemarin kita lembur-lembur lagi bulan lalu dengan bulan ini itu baru lumayan dapat 5 juta lebih. Hasil ini pertama saya dapat modal lumayan, akhirnya saya beli papan, balok, akhirnya bangun rumah. Setelah saya kerja di sini baru bisa bangun rumah di jalan. Kalau selalu kerja di sini tuh tetap semangat. Semangat, senang. Kalau malah satu hari tuh aduh pikir itu rugi. Rugi, menyesal. Dulu tuh saya biasa setengah mati mau beli beras 1 kilo tuh air mata darah. Namanya saya orang janda. Sekarang sudah kerja di perusahaan itu gampang-gampang. Jadi saya senang sekali ada perusahaan. Tapi saya ini menyesal. Saya sudah tua baru perusahaan datang. Dari tanah Papua yang subur, tebu kembali memberi kehidupan bagi bangsa yang melahirkannya. Perkenalan saya, nama saya Markus, asal Merauke, tinggal di Kampung Senayu, distrik Tanah Miring. Dari GPA ada perlu tenaga operator Jonder, ya sudah saya ikut bekerja. Buat lamaran, kasih masuk, asisten manajer, dorang terima, saya punya lamaran itu, saya diterima untuk jadi operator. Saya bersedia untuk bekerja, siap tanam, jadi sangat bagus sekali perusahaan ini masuk. Ya kami kemarin-kemarin tuh setengah matinya tidak punya ladang kerja yang pasti. Kita yang pengangguran kita tidak lanjut sekolah kelanjutan dengan pekerjaan perusahaan ini masuk ya bagus. Jadi kita sangat berterima kasih sekali untuk GPA. Susah kendala apa kita sama-sama jalani, susah senang. Inilah bukti nyata Astacita poin kelima. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sejarah seakan berulang. Ribuan tahun lalu, tebu dari Papua menyebar ke dunia. Hari ini, dari tanah yang sama, ia kembali berperan bukan lagi hanya sebagai tanaman, tapi sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia. Awal saya bekerja sebagai pemburu dan pemancing, hasil saya tidak mencukupi, sangat kecil. Sangat beda sekali. Saya bekerja di perusahaan ini rasanya sangat senang, gaji saya lebih besar dibandingkan saya berburu. Penghasilan sebelumnya dari berburu saya cuma mendapatkan 1 juta sampai 500 ribu aja. Setiap bulannya di dalam perusahaan ini 4 juta, 500 kadang mencapai 5 juta. Dan saya rasa bangga kerja di perusahaan ini. Semoga perusahaan ini bisa maju dan semakin luas lagi, semakin banyak saudara-saudara saya yang di luar bisa dapatkan pekerjaan di sini, dan saya berharap lagi ke depannya anak cucu saya bisa bekerja dalam perusahaan ini. Kami bersama kurang lebih 35 orang teman-teman alumni dari Universitas Musamus. Pesan untuk teman-teman dan rekan-rekan bisa untuk segera bergabung dengan kami untuk membangun industri gula di tanah Papua ini. Untuk teman-teman yang sudah selesai kuliah, tidak perlu merantau ke luar Papua cari pekerjaan karena di Papua sudah ada banyak peluang pekerjaan. Mari bersama-sama bergabung, kita membangun menuju Papua yang maju dan sejahtera. Saya selaku Ketua Adat, nama saya Cornelis Siwa Kejai, Ketua Adat suku Yainan yang mengatur wilayah adat. Kemarin masyarakat adat saya ada pemabuknya, tapi sekarang tidak mabuk karena dia kerja. Dapat peluang yang bagus, itu terima kasih banyak sama pihak perusahaan. Nama saya Yakobus Onjai, pemilik hak wilayah di mana kebun ini dibangun di sini. Di atas tanah kami ada 3 marga. Marga Onjai, marga Tabalja, dan marga Bulajai. Kami marga Onjai sebagai marga yang tertua di sini, mewakili 2 marga. Kami mau sampaikan bahwa adanya perusahaan, kami melihat sangat menguntungkan kami. Menguntungkan kami di banyak sisi, di sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ekonominya bukan berlaku untuk kami sendiri pribumi, tapi ekonominya dia berjalan di mana ada kampung-kampung transmigrasi
di sana ekonominya dia berkembang untuk masyarakat pendatang juga. Harapan kami ke depannya, ketika ini tidak ada halangan, ketika sudah ada kebun plasma, ke depannya kami berharap itu mungkin lebih menjamin kami dan anak cucu kami ke depan. Di Global Papua Abadi, teknologi modern bekerja dengan efisiensi tinggi. Gula dan bioetanol diproduksi dalam satu kesatuan sistem, menghadirkan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat kemandirian energi nasional. 1 tahun perjalanan Asta Cita telah membuahkan hasil nyata. Di Merauke, Papua Selatan, cita-cita itu tumbuh bersama keringat, kerja keras, dan doa rakyat. Kami di Papua Selatan ingin menyampaikan pesan, teruslah dukung pembangunan di ujung timur Indonesia, karena dari sinilah kemandirian pangan dan energi bangsa sedang tumbuh. Dari sinilah tebu yang dulu berangkat ke dunia kini kembali membesarkan Indonesia. Global Papua Abadi bukan hanya proyek, tapi perwujudan semangat bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta